Mau uji nyali dengan loncat dari atas curug sekitar 10 meter? Atau sekedar escape dari penatnya kota dengan menikmati indahnya curug di Gunung Salak? Aduh. Eksplor 5 curug dalam satu hari. Mungkin gak sih? Halo, sekarang saya lagi ada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kita lagi one day trip explore sehari 5 curug. Sekarang kita berada di curug pertama, Curug Pasir Ringit. Nanti kita bakal ke Gua Lumut, lalu ke Kondang, Balong Endah, dan terakhir kita bakal di Curug Pangeran. Ayo backpackeran bareng Backpacker Jakarta. Eksplor 5 curug dalam satu hari, saya awali dari Curug Pasir Rengit. Trekking dari jalan utama Jalan Gunung Bunder, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. 5 curug yang salah satunya pertama yang akan saya kunjungi ini masuk kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Trekking menuju Curug Pasir Rengit hanya butuh waktu 10-15 menit. Trekking menurun dari jalan utama. Curug Pasir Rengit ini merupakan curug yang posisinya paling bawah di antara 5 curug yang bakal saya eksplor. Namun paling tinggi dan megah di antara curug lainnya. Kalian akan melewati pos pembelian karcis dengan papan peraturan bagi siapa saja yang berkunjung. Dari pos pemberhentian, trek masih menurun sampai kalian tiba di curug tujuan. Trek didominasi dengan tangga buatan yang ditata dari bebatuan alam untuk meminimalisir trek licin berlumpur. Tiba di pemberhentian terakhir sebelum sampai di spot curug. Dari sini, air terjun terlihat sangat megah dengan ketinggian antara 25-30 meter, tertinggi dari 5 curug yang akan saya eksplor hari ini. Untuk benar-benar sampai di curug bawah, dari pemberhentian terakhir, kalian harus menuruni anak tangga curam dengan kemiringan berkisar antara 40-60 derajat. Di pertengahan trekking jalur landai untuk kemudian kembali menurun curam sampai saya ketemu jembatan bambu. Rugi dong jika kalian main ke curug tapi nggak nyemplung. Dan saya akan nyobain segernya 5 curug yang akan saya eksplor hari ini, mulai dari Curug Pasir Rengit ini. Sejuk dan seger banget air di Curug Pasir Rengit ini. Sama sekali nggak dingin, tapi nyegerin banget airnya. Backpacker Jakarta. Nah, selain kalian bisa berenang di kolam air terjun, masih sealiran dengan curug, terdapat kolam alami yang airnya jernih sampai kalian bisa melihat dasar dari kolam tersebut. Kolamnya berada di bawah jembatan bambu yang tadi saya lewati untuk menuju ke curug. Ambil waktu kalian untuk bersantai menikmati segarnya air, bermain-main di kolam, atau sekedar bercengkrama bareng sahabat atau pacar. Di bawah rimbunnya hutan salak indah di kiri kanan lembah, menambah suasana alami Curug Pasir Rengit yang terlihat gagah dan tinggi menjulang. Aliran hawa dingin pun kadang menerpa badan sembari saya menikmati atmosfer curug alami ini. Buat kalian yang hobi selfie dan foto, kalian benar-benar dimanjakan. Di sini tak terlalu ramai dibanding curug tetangganya. Jadi kalian gak perlu berebut dengan pengunjung lain hanya untuk mendapatkan spot foto terbaik dengan background Curug Pasir Rengit nan gagah.
Hayo, lebih suka spot foto destinasi luas dan megah tanpa background wisata lain kan? Saya sih yes, disinilah tempatnya. Curug selanjutnya yang akan saya eksplor adalah Curug Goa Lumut. Letaknya di atas Curug Pasir Rengit dan untuk ke Curug Goa Lumut nggak perlu trekking berlama-lama. Oke, kita sekarang ada di spot kedua, Curug Goa Lumut. Spot ini spot terbaik buat kita main air, ngobrol-ngobrolkan, loncat-loncapan. Tetap backpackeran bareng backpacker Jakarta. Masih backpackeran bareng backpacker Jakarta. Iya kan? Gak perlu trekking jauh, saya sekarang sudah sampai di Curug Goa Lumut. Kesan pertama begitu saya sampai, wow, inilah curug yang selama ini ada di bayangan khayalan saya. Kolamnya nggak terlalu besar, aliran airnya sedang, dan memiliki ketinggian yang juga tak terlalu menjulang. Serta ada goa di balik aliran air terjunnya. Dan yang nggak kalah penting, airnya bening dengan gradasi hijau bening ke biru tua. Sepertinya Mbak Sofi, CP Trip Explore 5 Curug Backpacker Jakarta nggak mau pulang nih. Seger ya Mak. Hati juga seger Mak, walau malam minggu gak ada yang ngapelin. Makin siang yang datang ke Curug Goa Lumut semakin ramai. Di antara puluhan atau bahkan ratusan curug lain yang belum tereksplor di Gunung Salak, air terjun di kawasan Pamijahan Bogor ini memang paling populer. Seperti yang sudah saya singgung di awal, Curug Goa Lumut adalah spot air terjun yang sangat catchy buat main loncat-loncatan atau cliff jump. Kita bisa loncat ke kolam dari goa di balik aliran curugnya. Ayo bang. Sabar ya bang, ini saya juga mau loncat. Si abang ditungguin juga. Gak jadi loncat bang. Ya udah, kita tungguin sampai abangnya loncat ya guys. 8 jam kemudian. Dua ribu tahun kemudian. Wih, si abang udah bersiap loncat nih guys. Lah, kok abang malah duduk? Oke, bye. Makasih bang. Saking lamanya narator yang lama menjadi lelah karena menunggu mereka mengganti narator yang baru. Oke, disebabkan narator yang lama sudah kesal. Narator, saya ambil alih. Dan, woi siapapun yang ada di sana buru loncat gak? Bikin kesal narator gue aja.
Keren banget ya, pantas saja curug ini begitu populer. Kayaknya saya susah move on nih dari Curug Gua Lumut. Saya tinggalkan dulu Curug Gua Lumut yang menurut saya curug terbaik untuk aktivitas cliff jump. Sekarang saya akan mengeksplor curug lainnya yang masih satu aliran dengan Curug Gua Lumut dan Pasir Rengit. Bang Tom, I'm so sad, Mas Joy hilang sama aku. Ayo, perjalanan masih jauh. Yang bajunya basah. Untuk menuju curug berikutnya, saya harus trekking ke atas ke jalur yang sama saat saya trekking di curug pertama. Enak ya, pokoknya buat Mas hilang sama Adi. Dia mesti ganti. Tapi dapet sih. Keren. Namun, jika kalian dari Curug Gua Lumut tidak harus kembali di jalur paling awal, namun ada jalur pintasan meski ketemunya akan sama, yaitu mengarah ke jalan utama Jalan Gunung Bunder. Wah, Jalan Gunung Bunder sudah ramai pengunjung. Dan saya sampai juga di gerbang masuk curug. Inilah Curug Kondang. Curug Kondang yang tadinya bernama Curug Ngumpet 2 ini memiliki tinggi air terjun kurang lebih 20 meter. Perubahan nama Curug Ngumpet 2 menjadi Curug Kondang mungkin juga disebabkan makin populernya curug. Curug ini seakan tak pernah sepi pengunjung. Curug Kondang memiliki cerukan kolam yang lumayan dalam. Di sini buat wisatawan yang tidak bisa berenang sangat dilarang mendekati kolam air terjun. Tak jauh dari kolam air terjun terdapat cerukan yang membentuk sebuah kolam yang hanya berkedalaman kurang lebih dari 1 sampai 2 meter. Temperatur suhu air di Curug Kondang ini masih terbilang sejuk alias tidak terlalu dingin. Jadi sangat nyaman buat kalian untuk berlama-lama bermain air di sini. Bersantai, mengambil foto selfie, sambil menikmati segarnya air dan sejuknya hawa hutan Gunung Salak. Rugi rasanya jika kesini saya hanya melihat dari atas. Saya mau nyobain berenang di semua curug yang akan saya eksplor, termasuk Curug Kondang ini. Dari tadi saya bercerita gimana indahnya Curug Kondang yang namanya sudah begitu kondang. Tapi saya belum bercerita gimana trekkingnya dari gerbang masuk curug sampai ke air terjunnya. Tenang ya guys, trekking ke Curug Kondang ini sangat nyaman dibandingkan 2 curug sebelumnya. Jalurnya sangat landai tanpa ada tanjakan atau turunan terjal. Begitu masuk parkiran, kalian hanya perlu trekking tak sampai 10 menit sudah sampai di spot yang dituju. Tapi begitu sampai tujuan, jangan kaget jika kalian kesini weekend, mungkin kalian akan berdesakan dengan banyaknya pengunjung yang datang. Namanya juga Curug Kondang, justru aneh jika curug ini sepi. Beramai-ramai bareng teman backpackeran, spot di sini sangat cocok untuk kebersamaan. Kami ngebakso bareng, bercengkerama, menikmati kebersamaan yang mungkin akan jarang kita lakukan. Kita kalau trip biasanya emang kita suka masak-masak. Kali ini cabenya ya guys, mau jontor mau enggak, sadis. Bakso apa tak? Namanya bakso WS.
Hamet Tata Embot. Woi. Udah mateng belum? Oh, matang dong. Sepertinya sudah matang nih. Kita nikmati bakso bikinan Tatambot dan Mak Sofi. Enak banget guys, ditambah suasana riuh rendah Curug Kondang yang begitu ramai ribuan pengunjung. Ini mantap. Gimana kak rasanya kak? Sedap banget. Apalagi ini awetnya. Oh pedes dong. Main lewat. Baso. Review rasanya dong, review rasanya. Rasanya mecin. Anjing banget. Rasanya anjing banget. Aduh. Jadi maksudnya enak. Oke, Banyak mantap. micinnya. Kita pinter. Banyak micinnya. Rasa micin dong. Bakso rasa micin. Tapi kan enak dingin-dingin begini. Kita pinter. Hei. Puas banget. Perut kenyang, pikiran tenang. Ayo trekking explore Curug berikutnya. Tak jauh dari kolam Curug Kondang terdapat gerbang masuk dengan jalur tangga rapi namun curam ke atas. Kebetulan banget saya habis ngebakso, jadi kekuatan saya full untuk trekking kembali. Jalur curam gak jadi masalah. Ayo semangat. Setelah Curug Kondang, curug yang berada di atasnya adalah Curug Balong Endah. Mungkin di antara teman-teman backpacker udah familiar dengan nama Balong Endah. Trekking menanjak dengan tipe jalur tangga-tangga lumayan membuat dengkul bergetar. Namun trek curam menanjak yang tadi saya lewati tidak terlalu panjang. Mungkin tak sampai 10 menit atau mungkin hanya 5 menit sampai puncak bukit untuk kemudian jalur menurun dengan variasi landai sampai kalian tiba di Curug Balong Endah. Sampai sini aliran curug mulai terdengar dan aliran sungai di sebelah kiri jalur menambah indahnya trekking menuju curug. Inilah Curug Balong Endah, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Bogor. Seperti hasrat yang tertahan, para backpacker tak pikir panjang langsung nyemplung dan berada di air. Sebagian teman backpacker yang di 3 curug sebelumnya tidak ambil bagian untuk basah-basahan, kali ini begitu menikmati berada di air. Tipe Curug Balong Endah ini memang tenang dengan kolam kecil yang juga tidak terlalu dalam dan aliran air terjunnya yang kecil dan tidak terlalu tinggi. Dengan tipe curug tenang seperti ini, dijamin kalian akan betah berlama-lama bermain di air. Kencang banget suaranya. Berbeda dengan 3 curug sebelumnya, di sini saya mulai menggigil. Air di Curug Balong Endah terasa lebih dingin, walau overall saya masih bisa menikmatinya. Dingin-dingin, tapi enak berlama-lama di sini. Asal dinginnya air di sini tak sedingin hatinya. Dingin ya?
Life in a world that keeps changing. Saya sih sampai habis kata-kata untuk memuji betapa indahnya dan nyamannya di Balong Endah. Cukup duduk bersantai di aliran curug dan menikmati eksotisnya suasana di Balong Endah. Tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life, catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life, catch a Pasti susah move on nih saya dari sini. Pantas aja curug-curug yang ada di Gunung Sari Pamijahan Bogor ini semua sangat populer di kalangan para hobis alam bebas, terutama pecinta curug. By the way, saya harus move on ke curug terakhir untuk menuntaskan ambisi saya bersama para backpacker untuk eksplor 5 curug dalam satu hari. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says Ngopi dulu. Dari Curug Balong Endah ke curug selanjutnya kira-kira hanya menempuh waktu tak lebih dari 10 menit dengan trek yang terbilang landai. Perjalanan hati yang jauh maksudnya. Kita lagi dituju kayaknya. Makanya dideketin dong. Hah? Dideketin, Maunya jangan dong. didiemin. Maunya tapi Lu diemin sih. kabur-kaburan mulu cuy. Seruput dulu dong, seruput. Udutnya mana udutnya? Capek sih, tapi petualangan hari ini sangat menyenangkan. Sampai di tebing paling atas dari curug, terus ngeliat ke bawah, adrenalin saya langsung terpompa. Curug Pangeran, curug terakhir yang saya eksplor dari 5 curug hari ini. Oke, sekarang kita ada di Curug Pangeran, curug terakhir dari One Day Trip Explore 5 Curug. Ini ketinggian tebingnya itu sekitar 7 sampai 10 meteran. Kalau punya nyali bisa lompat-lompatan dari situ. Tetap backpackeran bareng backpacker Jakarta. Ketinggian Curug Pangeran mungkin hanya sekitar 7 meter. Namun kalian tidak loncat dari atas aliran curugnya. Melainkan spot untuk loncat di sini adalah tebing di sebelah kiri curug yang jika kalian perhatikan sepertinya memiliki tinggi lebih dari 10 meter. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. Di atas Curug Pangeran terdapat sebuah spot dari aliran sungai Curug yang dibuat kolam-kolam. Dan ini sangat cocok buat kalian yang tidak bisa berenang. Back, you say that I'm hypnotic. Meski begitu, di bawah aliran Curug Pangeran juga terdapat spot yang dibuatkan kolam untuk pengunjung yang sekedar ingin bersantai, bermain air di aliran sungai Curug. Jadi kalian bebas ingin bermain air di atas curug atau di bawah aliran curug sambil menyaksikan para pemburu adrenalin loncat-loncatan dari atas tebing curug. Disclaimer ya guys, buat kalian yang nonton video ini yang belum pernah loncat dari atas ketinggian 10 meter, cobalah berkunjung ke sini, maka apa yang kalian tonton akan sangat berbeda jauh dengan apa yang kalian rasakan secara langsung. Make a mess, guess I'm a little unconventional. Loncat dong. Ayo. Ya mantap. Guard curug sigap melempar ban penyelamat dan saya sangat salut dengan kakak ini yang sudah berani melawan ketakutannya sendiri. Jika kalian hanya melihat dari bawah curug, apalagi hanya menonton videonya, rasanya akan sangat berbeda jika kalian sudah berada di atas sana. Perasaan campur aduk antara ingin melawan ketakutan, di saat yang sama kaki terasa kaku,
Terlebih buat kalian yang belum pernah mencoba loncat dari atas ketinggian 10 meter. But if you give me just a little time, I'll show you something you never had, never had. Turn it on, can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Tenang ya guys, kuatkan hati, tenangkan perasaan, lawan rasa takutmu, dan mari kita lakukan. Yuhu! Light bulb soft in your head. You say Oh, sekali lagi disclaimer ya guys. Yups, curug dengan warna air hijau toska ini cocok menjadi curug pamungkas di trip Explore 5 Curug hari ini. Selain menjadi spot uji adrenalin, di sini juga masih bisa untuk jadi tempat bersantai, menikmati alunan nada alam. Kegembiraan, keberanian, dan cerita di balik curug mungkin akan butuh durasi lebih lama untuk kita kulik hari ini. Cerita di balik penamaan pangeran di curug ini menyimpan banyak misteri yang masih menjadi tanda tanya sampai hari ini. Mulai dari mitos petilasan Pangeran Pajajaran hingga rumor suara-suara gaib dari kerajaan ada di tempat ini. Siap. Nyegerin banget ya, lihat yang ijo-ijo gini di curug yang sebenarnya menyimpan banyak misteri. Kalian punya cerita di Curug Pangeran? Sharing aja ya pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu trip saya kali ini ditemani para backpacker Jakarta. Explore 5 curug dalam satu hari. Wow, ini benar-benar petualangan yang luar biasa. Mungkin setelah ini saya juga akan explore 5 curug dalam satu hari di kawasan Sentul atau curug-curug yang lain yang ada di Indonesia. Ikutin petualangan saya yang lainnya ya. Oh ya, setelah kalian nonton seluruh videonya, mana nih curug yang paling kalian suka? Pertama saya explore Curug Pasir Rengit yang merupakan curug tertinggi di trip 5 curug ini. Terus Curug Goa Lumut, curug eksotik dengan goa di balik aliran curugnya dengan air kolam yang bergradasi biru. Kemudian Curug Kondang, curug yang paling gampang diakses dari jalan raya dan curug yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Lanjut ke Curug Balong Endah yang merupakan curug imut yang cocok untuk bersantai menghabiskan hari. Dan terakhir saya ke Curug Pangeran, curug dengan air hijau toska yang menjadi spot uji nyali para penghobi adrenalin. Dari 5 curug di Pamijahan Bogor ini, saya juga punya pilihan dong. Dan curug paling eksotis versi saya adalah ini. Kalian silakan tulis di kolom komentar curug mana yang paling kalian suka. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Ayo backpackeran bareng Backpacker Jakarta.